Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwah fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Sangat disayangkan di bulan yang mulia ini anak mendengar satu ucapan yang pada ujungnya ini bicara mengotori syariat ini di bulan yang suci. Ucapan yang dikatakan oleh salah seorang tokoh yang dianggap dai milenial abad ini, khususnya di Indonesia atau tahun ini, khususnya di negeri kita ini, dilontarkan atas nama seakan ini yang sesuai dengan syariat, padahal nyata-nyata bukan saja bertentangan dengan kitab dan sunnah, tapi bertentangan juga dengan apa yang telah menjadi pernyataan seluruh ulama ahlu sunnah. Yang ana maksud adalah perkataan di sini dari apa yang dilontarkan Hussein Ja'far Hadar Asy-Syi'i. Makanya dalam kaitan ini ana ingin memberikan satu judul yang ana beri judul peringatan atas bahaya si pencukur syariat dan pemanipulir syariat Hussein Ja'far Hadar Asy-Syi'i. Orang ini dalam salah satu iklannya, dia menyampaikan satu perkataan yang luar biasa mungkarnya tanpa diragukan. Di mana dia mengatakan bahwa salah satu bentuk bersyukur kepada Allah adalah dengan mencukur jenggot. Dan dia mengatakan tujuan mencukur jenggot ini biar rapih, dan yang lebih parah, dia justru berkata sebaliknya, yaitu mencukur jenggot itu bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ana simak, ternyata memang ini merupakan salah satu iklan. Jadi dia dapat iklan rupanya dari produk alat cukur yang dia diminta untuk mempromosikan. Namun yang aneh, sekelas dia kok mau aja. Entah dibayar berapa itu bukan urusan saya, tapi jangan sampai kita ini ya mencukur agama. Ya, anak katakan mencukur jenggot itu pada dasarnya dia mencukur agama, apalagi ketika dia mengatasnamakan justru ini yang sesuai sunnah. Andai dia sendiri pribadi mencukur jenggotnya, mungkin anak tidak terlalu peduli. Tapi ketika orang ini justru mengatakan mencukur jenggot itu bagian dari sunnah Nabi SAW, apalagi menghubungkan ini bagian dari kerapihan, wallahi orang ini berdusta. Dan nampak sekali ya kecenderungan orang ini. Ya kesesatannya yang Anda dulu pernah mengungkap juga dalam salah satu video yang lain. Orang ini memang orang yang sangat cenderung kepada Syiah. Semoga kita dijauhkan dari orang ini. Sayangnya orang ini ya di negeri kita seperti biasa mendapat tempat. Dan anehnya orang-orang yang semacam ini tidak distandarisasi. Ya, mungkin kita ingat perkataan Kiai Haji Khalil Nafis. Ya, mestinya orang yang begini distandarisasi, ucapannya jelas-jelas ngaco, ngawur, bertentangan dengan syariat. Bahkan semua mazhab ahli sunnah menentangi perkataan orang ini. Tapi ya biasa, kita tahulah orang model Kiai Haji Khalil Nafis tentu akan diam kalau yang model begini. Diam itu bisa karena dia sejalan dengan orang ini atau apa, wallahu alam. Ini sangat disayangkan. Giliran yang menyeru tauhid dikatakan harus distandarisasi, yang nyeru maksiat didiamkan. Apa CS-nya atau apa saya tidak tahu, dan karena bukan urusan anak. Yang jelas apapun ini jelas disesalkan. Nah, sebelum Anda bicara banyak tentang dan mengkonter ucapan orang ini, ada baiknya Anda petikkan dulu perkataan Hussein Ja'far ini, sangat singkat, mungkin tidak sampai 15 detik. Silakan antum simak dulu, setelah itu akan Anda tanggapi. Tafadhol. Untuk syukur atas nikmat kumis dan jenggot itu justru dengan mencukurnya biar rapi. Begitu sunnah dari Nabi Muhammad. Kayak gue nih, cukurnya pakai Philips One Blade. Nah, jika antum telah menyimak apa yang dikatakan Haidar tadi, dapat disimpulkan orang ini mengatakan bahwa salah satu bentuk bersyukur kepada Allah itu, katanya,
mencukur jenggot. Dan tujuannya katanya biar rapi. Dan yang lebih parah, di ujungnya mencukur jenggot itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas mungkar, azab, dusta, dan jelas ini memanipulir sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak akan berikan bukti-bukti betapa orang ini batil dalam perkataannya. Anak lebih fokus pada masalah mencukur jenggotnya dan bukan masalah kumis. Bahwasanya dalam Sahih Muslim nomor hadis 627 justru dikatakan bahwa mencukur jenggot itu termasuk fitrah. Ana ulangi, memelihara jenggot, ana ulangi sekali lagi, memelihara jenggot itu yang termasuk fitrah, bukan mencukur jenggot. Nabi kita SAW mengatakan asrun minal fitrah. Ada 10 bagian yang termasuk bagian dari fitrah agama ini. Lalu beliau menyebutkan di situ nomor 1 dan nomor 2, nomor 1 adalah qassus syarib wa i'fa'ul lihyah. Yang dimaksudkan adalah memendekkan kumis dan membiarkan jenggot tumbuh apa adanya. Jadi dengan satu hadis ini Sahih Muslim loh, 627, sudah jelas. Nas ini menyebutkan memelihara jenggot, membiarkan jenggot tumbuh apa adanya, itu yang sesuai dengan fitrah. Lalu bagaimana dikatakan bagian dari kerapian, apalagi dihubungkan dengan sunnah Nabi. Allahul musta'an. Betapa dustanya orang ini. Padahal hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim yang anak TK juga bisa melihat kitab ini. Karena kitab ini kitab induk kita yang paling sahih setelah Bukhari. Ya, bahkan ada dalil yang menunjukkan seluruh Nabi alaihi dan Rasul alaihi wassalam itu berjenggot. Ana buktikan. Jabir radhiyallahu anhu pernah bercerita tentang bagaimana postur tubuh Nabi kita SAW. Salah satunya di situ mengungkapkan itu. Di antaranya beliau mengatakan wa kana katsira sya'r wal lihyah. Adapun terkait Nabi SAW, beliau ini rambutnya lebat, jenggotnya pun lebat. Ini Sahih Muslim 2344. Jenggot Nabi itu lebat. Dan ini Sahih Muslim lagi-lagi. Ya. Nabi itu jenggotnya lebat. Dan kita tahu inilah yang sunnah. Kenapa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Teladan Nabi ini. Si Ja'far ini justru ngajarinya suruh nyukur jenggot. Sementara jenggot Nabinya lebat. Ngomongnya dia ini sunnah Nabi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang anak katakan orang ini terbiasa memanipulir. Memang gak aneh. Jangankan urusan fikih. Urusan akidah aja ngaco. Berani dimanipulir. Apalagi di urusan begini. Dimakan sama orang model gini. Apa? Anak belak-belakan aja. Dan anak banyak bukti. Berani berkata begini. Nah, andai mencukur jenggot itu seperti yang dikatakan orang ini. Si Ja'far ini. Bagian bersyukur kepada Allah. Nabi orang yang paling bersyukur. Tentu beliau akan cepat-cepat mencukur jenggotnya. Ya. Nyatanya tidak seperti dakwaan si Haidar ini. Ya. Nabi bahkan jenggotnya lebat. Dan andai kata jenggot lebat ini dianggap bukan kerapian, jorok, ya Nabi memangkas duluan. Nyatanya jenggot Nabi lebat. Dikatakan si Haidar ini kebalikan. Ini katanya memanipulir, ini parah ini kesalahannya. Ya, bukan cuma Nabi kita SAW saja yang jenggotnya lebat, bahkan seluruh Rasul begitu. Ya, kita lihat bukti-buktinya. Dalam sebuah hadis, ya, dikatakan Sahih Muslim nomor hadis 164, wa ra'aitu Ibrahim shallallahu alaihi wa idza aqrabu min ra'ait sabhan sahibukum. Kata Nabi SAW, aku pernah melihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Waktu beliau di Mi'raj. Waktu beliau Nabi melihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa cirinya? Beliau adalah orang yang paling mirip dengan sahabat kalian, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan Nabi sendiri.
Sahih Muslim 167. Kalau paling mirip berarti jenggotnya juga sama, paling mirip. Nabi Ibrahim sama, paling mirip. Fisiknya itu persis, Nabi jenggot, Nabi Ibrahim jenggot. Ya, dan seterusnya. Ya. Itu. Juga tentang jenggot Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dalam hadis riwayat Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah juz 1 halaman 385 yang kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya juz 3 halaman 484 sanadnya la ba'sa bi, tidak mengapa. Yaitu dikatakan annahu kana adalah tentang jenggotnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu jenggotnya bagus. Lihyah. Al-lihyah. Jenggot beliau bagus banget. Berarti punya jenggot. Andai jenggot ini jorok, tidak rapi, yang nggak punya jenggot dicukur. Ya, ini buktinya. Ya, tentang jenggot Nabi Harun, bahkan itu diungkap dalam Quran surat Toha ayat 94 alaihi salatu wassalam. Di mana dikisahkan waktu itu terjadi dialog Nabi Harun dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam karena Nabi Musa marah kepada Nabi Harun sambil menarik jenggotnya Nabi Harun. Maka waktu itulah Nabi Harun berkata kepada Nabi Musa, ya yabna la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Wahai saudaraku, putra ibuku, tolong jangan kau tarik pegang jenggotku. Ini ada yang kaitan dengan itu. Jangan kau tarik lihyah, jenggotku. Berarti kan punya jenggot. Andai kata ini jenggot ini bukan termasuk bersih atau apalagi yang dikatakan haidar ini termasuk sunnah, dari dulu para nabi nggak ada yang jenggotan. Ini semua bahkan bukan semua nabi kita Muhammad SAW tadi. Ya, Nabi Ibrahim berjenggot. Ya, kemudian ini yang di sini kita lihat Nabi Harun alaihi salatu wassalam juga berjenggot. Ya, makanya sampai Syekh Hamud At-Tuwaijiri rahimahullah mengatakan wa idza ulima inna i'fa'ul lihyah thabit an Nabi sallallahu min qawlihi wa fi'lihi, dan jika telah diketahui oleh kita bersama-sama bahwasanya memanjangkan jenggot itu telah pasti datang dari Nabi SAW, baik dalam bentuk ucapan seperti yang nanti Ana akan bawakan di bawah, hadis-hadis yang menunjukkan perintah untuk membiarkan jenggot, jangan dipangkas. Dan juga perbuatan beliau, yang dimaksud perbuatan apa? Wa fi'lih, perbuatan Nabi, yaitu Nabi jenggotnya panjang. Ya. Wa annahu min hadihi alladhi huwa khairul huda, dan tidak diragukan bahkan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk yang datang dari Nabi. Ya. Maka ketahuilah pula bahwasanya i'fa'uha, membiarkan jenggot tumbuh memanjang apa adanya, min sunanil anbiya wal mursalin. Ini termasuk bagian sunnahnya seluruh Nabi dan Rasul alaihi salatu wassalam, dan juga petunjuk dari mereka. Itu disimpulkan oleh Syekh At-Tuwaijiri rahimahullah. Lihat dalam kitab Ar-Ra'du ala man ajaza tahdhib lihyah halaman 6. Jelas sekali. Seluruh Rasul kok. Enggak ada. Ini cuma si Ja'far ini aja, Asyi'i ini, yang ngomong nyukur jenggot kok sunnah. Sementara para jelas-jelas maksudnya bahkan Quran menyebut Nabi pada berjenggot. Ini salah satunya tadi Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Ya, ikhwah, ya. Jadi batil dikatakan dengan mencukur jenggot, mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri apa? Kalau dapat duit aja urusannya, ente mensyukuri, enggak aneh model begitu. Ya, jadi jangan bawa-bawa agama lah orang yang ternyata sesat ngaco. Dibawa mensyukuri nikmat lah, apa bahasa apa ini? Allahul musta'an. Ya, tak cukup di situ. Bahkan ada nas yang langsung spesifik banget. Yang aneh kalau orang haidar ini tidak tahu, mestinya orang yang begini ini nggak boleh ceramah. Anehnya tadi Khalil Nafis apa nggak pernah negor yang ini, nggak distandarisasi. Masa bisa di sini aja nggak tahu sih? Anak aja yang orang setingkat RT nggak tahu semua anak paham hadis ini. Masa orang-orang yang gini katanya dai nasional. Yang ini standar nih, yang perlu nih. Nih lihat, kita lihat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma.
Ya, Nabi SAW mengatakan, ahfus syawarib wa auful lihya. Pendekkan kumis, biarkan jenggot tumbuh apa adanya. Suruh dibiarin, jangan dipotong. Sahih Muslim 625, Sahih Muslim. Masa kita nggak punya kitab Sahih Muslim ya? Nggak tahu kalau Haidar ini karena dia ini Syi'i, mungkin nggak saja dia sebetulnya nggak percaya ke sini. Wallahu alam, bisa aja karena takyah, karena nggak terlalu ini. Ana lagi bukan nyoroti takyah dia. Yang jelas zahir hadis ini tegas menunjukkan. Dan mestinya kalau dia memang seorang Muslim Sunni, ya harus tahu. Kalau tidak, ya memang nyata dia ini mungkin Syi'i. Gitu aja. Ringkasnya manapun, dua-duanya buruk baginya. Ya, ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Juga datang dari Abu Hurairah yang hampir semakna dengan itu. Lihat di hadis Sahih Muslim nomor hadis 626. Menunjukkan Nabi memberitakan. Dan apabila kita mencermati hadis-hadis tentang suruh memelihara jenggot, itu menggunakan 5 redaksi di hadis-hadis itu. Walau maknanya mengerucut pada makna sama. Ada yang redaksinya a'fu. A'fu itu biarkan tumbuh apa adanya. Redaksinya seperti tadi. A'fu. Ada lagi yang arju. Sama. Biarkan tumbuh apa adanya. Jenggot itu. Ini hadisnya Sahih Muslim. Rata-rata Bukhari Muslim. Bukhari Muslim. Ada lagi redaksi aufu. Aufu itu sempurnakan, jangan dikurangi. Jadi redaksinya macam-macam tadi. Ya, yang ini pakainya aufu. Ya, biarkan, sempurnakan, jangan dikurangi. Ada lagi arhu. Arhu itu panjangkan, bahkan kita suruh biarkan memanjang. Ada lagi dalam redaksi satunya wafirru, panjangkan dan lebatkan. Secara alamiah tentunya. Biarkan, panjangkan dan lebatkan. Jangan dipotong. Seluruh redaksi hadis ini saling menafsirkan. Beda sedikit redaksi, tapi maknanya sama. Intinya, jenggot itu menurut sunnah Nabi SAW, biarkan, jangan dicukur. Panjangkan, lebatkan. Maknanya sama, biarkan tumbuh apa adanya. 5 redaksi ini maknanya mengerucut pada seperti itu. Itu juga disimpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim juz 1 halaman 416. Sama. Makanya aneh. Ini Haidar ini ngaji di mana? Bab-bab ini aja nggak paham. Bahkan ketika Nabi kita SAW menyebutkan mengapa kita disuruh mencukur kumis dan membiarkan jenggot. Ya, jenggot agar dibiarkan, kumis cukur tentu tidak sampai cukur habis, karena mencukur habis kumis juga tidak disukai oleh ulama. Ya, karena akan menyerupai wanita. Ya, beliau menyebutkan alasannya. Juzus syawarib wa arhul lihya khaliful majus. Ini jelas. Biarkan jenggot kalian. Kenapa? Ini dalam rangka menyelisihi majusi. Ciri khasnya majusi para penyembah api. Itu jenggotnya justru dipotong. Ini majusi penyembah api. Ente, wahai Haidar, mengikuti Nabi atau mengikuti majusi ini maksudnya. Cukur yang jelas. Nabi mengatakan ini yang ya, majusi yang begini nih. Yang suka cukur-cukur jenggot nih. Walaupun cukur jenggotnya pakai Philips. Misalkan. Nggak peduli pakai apapun. Ya. Dalam riwayat lain, redaksinya ya dikatakan khaliful musyrik. Ya, khaliful musyrikin. Tampil bedalah kalian dengan orang musyrik. Salah satu ciri orang musyrik di hadis ini yaitu mereka itu jenggotnya dicukur. Ya, ini Sahih Muslim nomor hadis 625 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Betapa buruknya. Nanti ada subhat, tapi kan orang sekarang, orang musyrik juga banyak yang berjenggot kebalik. Kalau orang musyrik niru-niru kita, sabodo amat. Yang dilarang, kita yang niru orang musyrik. Hukum asalnya, syariat menetapkan ya dari Nabi kita. Yang pasti yang mukamatnya, orang majusi, orang musyrik, hukum asalnya mereka itu sukanya cukur jenggot. Itu hukum asal. Adapun kalau ada orang-orang musyrik, orang majusi, lalu dia pun jenggotnya ikut-ikutan kita. Sabodo amat, bukan urusan kita. Yang gak boleh itu kita yang ikuti mereka. Yang sudah diberi
oleh Nabi SAW panduan, awas nih, ini tandanya, cirinya. Urusan mereka nyiripui kita, ada orang musyrik pakai jenggot dan sebagainya, emang gua pikirin sabodo amat bagi kita ini. Ini jangan main subhat. Bahkan ulama mengatakan bahwa menyukur jenggot itu termasuk bagian dari menyerupai khasnya wanita. Bagi yang Allah berikan jenggot, ya kita tahu hampir pasti namanya wanita itu tidak punya jenggot. Dan yang punya jenggot itu laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki sudah dikasih jenggot, dia pengennya dipotong, maaf, banci. Ya, nggak jantan. Ya, ini dikatakan, sementara kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai khasnya wanita. Sahih Bukhari 5885. Ya, menyerupai. Di antara bentuk penyerupaan laki-laki ke wanita, Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Adabu Sifat fi Sunnatil Mutahharah halaman 210 mengatakan anna fi halqil lihyah, ya, di mana orang yang memotong jenggotnya, laki-laki yang dikaruniai Allah, dia punya jenggot, lalu dia potong. Yang padahal ini adalah hiasan bagi laki-laki, kata Syekh Al-Albani. Maka dia ini masuk ar-rajul alal mar'ah tashabbuha bin nisa. Ini yang dimaksud laki-laki menyerupai wanita. Udah gagah-gagah laki-laki punya jenggot dicukur. Akhirnya dia nggak gagah lagi. Kalau yang tidak berjenggot itu wanita, pantas, feminin. Ini, ya, kok dia ngomong kebalik. Orang cukur jenggot, kerapian lah, ngikuti sunnah. Ini lebih parah lagi, sunnah mana? Hanya mungkin sunnahnya Yahudi, sunnahnya Majusi, sunnahnya setan, bukan sunnah Nabi alaihi wassalatu wassalam. Ya, atas dasar itu bahkan ini perlu anak tambahkan, ini orang ini, si Haidar ini, dia tidak akan peduli kepada ulama-ulama ahlu sunnah. Apalagi kalau sudah urusan cuan, ya, anak nggak peduli sebetulnya urusan dia. Tapi karena dia bawa-bawa syariat, dia harus anak hajar. Karena bisa di dalamnya tadi memanipulir nas yang jelas. Bahkan ulama-ulama mazhab ahlu sunnah, jumhur, bahkan sebagian mengatakan ini adalah ijma, mengharamkan mencukur jenggot, memangkas jenggot secara habis itu haram. Ya, ini pendapat dari jumhur mazhab Hanafi. Lihat dalam Hasyiah Ibnu Abidin, juz 2 halaman 418. Juga pendapat ulama dari mazhab Maliki. Lihat dalam kitab Ad-Dakhirah, juz 13 halaman 278. Juga pendapat dari banyak, ya, paling tidak sebagian dari kalangan ulama mazhab Syafi'i juga mengatakan seperti ini. Lihat diantaranya dalam kitab I'anatul Talibin, juz 2 halaman 386. Juga pendapat dari ulama mazhab Hambali. Lihat dalam kitab Isyaful Qina, juz 1 halaman 75. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan pemangkasan habis jenggot ini itu sudah ijma. Haram berdasarkan ijma sudah. Salah satunya anak akan bacakan beberapanya. Maaf, bukan salah satunya. Di antaranya Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan wattafaku. Ini dalam bentuk jamak. Seluruh ulama sepakat tentang apa? Anna halqa jami'il lihyah muslatun la tajuz. Memangkas habis jenggot itu maksiat, tidak boleh. Ini siapa? Ittafaku. Seluruh ulama punya pendapat begini. Kata Ibnu Hazm rahimahullah. Lihat dalam Maratibul Ijma' halaman 157. Ibnul Qattan rahimahullah dalam Al-Iqna juz 2 halaman 299 juga berkata wattafaku, dan seluruh ulama telah sepakat anna halqa jami'il lihyah mutlatun la tajuz, sama. Memangkas seluruh jenggot adalah maksiat, haram, tidak dibolehkan. Ya. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah dengan bagus beliau mengatakan la syakka fi hurmatihi
tidak diragukan lagi tentang haramnya mencukur jenggot inda jami'il a'immah menurut seluruh ulama. Mengapa? Limukholafatihi li sunnatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Karena hal ini jelas menyelisihi sunnah Nabi SAW yang menyuruh kita agar jenggot, biarkan jenggot tumbuh apa adanya selebat mungkin, biarkan, jangan dicukur. Lihat perkataan Imam An-Nahrawi itu dalam Al-Fawaqih juz 2 halaman 306. Nah, atas dasar ini makanya anak katakan si Haidar ini wallahi memanipulir masalahnya. Urusan dia mau dicukur jenggotnya semuanya atau mohon maaf bahasa kasarnya dia mau cukur lehernya sendiri, saya bodoh. Tapi kalau dia bawa-bawa yang jelas maksiat di atas namakan Nabi, di atas namakan apalagi bentuk syukur kepada Allah, ya ini dusta, nyata dustanya. Masnya begitu tegas kok bertebaran di semua kitab-kitab sunnah. Dan lagi-lagi sekali lagi, ya tolong ini yang suka bicara standarisasi, yang begini di standarisasi. Jangan diem aja, giliran begini diam aja. Gak ada sikap apapun. Stop yang begini-begini, ngaco ini. Begitu harusnya. Harus ada ketegasan. Bersikap adil. Yang jelas-jelas yang begini aja nggak paham. Ya, apalagi urusan akidah yang lebih mendalam. Urusan gini, di kitab fikih, kita asal buka kitab apa ada pembahasan ini insya Allah. Ya, bagaimana? Ya, makanya hati-hati. Orang ini termasuk orang yang sering sekali melontarkan subhat-subhat. Kebatilan-kebatilan dan kecenderungan dia kepada Syiah jauh lebih besar lagi bahayanya. Kita berlindung kepada Allah agar kita tidak disesatkan oleh orang-orang semacam ini. Kepada Allah kita semua memohon keselamatan. Nas'alullah as-salamah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.